Gema panggung DA7 yang kini telah menjadi kenangan perih. Lampu studio yang menyilaukan dan sorak-sorai penonton yang membahana di panggung DA7 kini hanyalah menjadi sebuah memori bagi April. Langkahnya harus terhenti di tengah jalan, sebuah kenyataan pahit yang memaksa mimpi besarnya untuk terkubur lebih awal dalam keheningan malam yang dingin. Namun, di balik kegagalan yang tampak seperti akhir segalanya itu, semesta ternyata sedang merajut sebuah rencana besar yang jauh melampaui logika manusia biasa. Air mata yang tumpah saat tersingkir bukan sekedar tanda kekalahan, melainkan sebuah bentuk penyucian hati sebelum datangnya badai keberuntungan yang akan mengubah seluruh garis hidupnya secara drastis. April tetap berdiri tegak dengan sisa-sisa harapan yang masih menyala redup, tanpa menyadari bahwa sebuah keajaiban yang nyata sedang menanti untuk menjemputnya tepat di depan pintu masa depannya yang baru. Pertemuan tak terduga di bawah sorotan Sang Sultan Andara. Duduk di kursi tamu sebuah acara televisi nasional, April tampak begitu kecil di depan sosok Raffi Ahmad, Sang Sultan Andara yang selama ini hanya bisa ia kagumi lewat layar kaca rumahnya yang sederhana. Atmosfer studio saat itu terasa begitu penuh dengan energi yang campur aduk antara keceriaan panggung hiburan dan ketegangan rahasia yang disimpan rapat oleh tim produksi di balik tirai. Raffi, dengan tatapan matanya yang tajam namun penuh empati, mulai menggali lebih dalam tentang sisi kehidupan April yang belum pernah terungkap sepenuhnya ke publik. Ini bukan lagi soal teknik vokal atau cengkok dangdut yang sempurna, melainkan soal bagaimana seorang gadis desa berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup di tengah kerasnya belantara ibu kota demi mengangkat derajat keluarganya yang tercinta di kampung halaman nan jauh di sana. Curahan hati yang jujur tentang kegetiran hidup di jalanan. Suara April mulai bergetar saat ia menceritakan betapa sulitnya perjuangan transportasinya setiap kali harus berangkat bekerja atau memenuhi panggilan audisi di tempat yang jauh. Tanpa ada niat sedikit pun untuk mengeluh atau mencari simpati murahan, ia berkisar tentang malam-malam panjang yang ia habiskan di angkutan umum serta rasa lelah yang menghujam saat harus menumpang kendaraan orang lain demi menghemat biaya hidup. Cita-citanya yang paling tulus bukanlah tentang rumah mewah atau perhiasan berkilau, melainkan hanya sebuah kendaraan sederhana agar ia bisa mengantar orang tuanya tanpa perlu kepanasan atau kehujanan lagi. Kejujuran yang terpancar dari setiap kalimatnya membuat seluruh studio mendadak hening, meresapi setiap butir penderitaan yang ia ceritakan dengan senyuman tegar yang menyayat hati siapapun. Ketegangan memuncak saat kotak misterius mulai dihadirkan. Di tengah suasana yang mendadak melankolis, Raffi Ahmad tiba-tiba merubah suasana dengan sebuah tindakan yang membuat jantung semua orang di ruangan itu berdegup kencang secara serempak. Seorang kru masuk ke set dengan langkah pelan sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna elegan yang tampak sangat eksklusif di bawah cahaya lampu studio. Raffi mengambil kotak itu dengan senyum penuh misteri, seolah ia sedang memegang kunci menuju gerbang takdir yang baru bagi gadis di hadapannya yang masih tampak kebingungan. Ketegangan semakin memuncak saat tangan April yang gemetar hebat diminta untuk membuka sendiri isi dari kotak tersebut. Sementara jutaan pasang mata di seluruh penjuru negeri menahan napas menyaksikan momen krusial yang akan segera meledak menjadi sebuah sejarah baru dalam dunia pertelevisian Indonesia malam itu. Kilauan kunci yang menggetarkan seluruh sendi tubuh April. Saat tutup kotak itu terbuka, sebuah benda logam yang berkilau di atas bantalan beludru langsung menyambar pandangan mata April hingga ia terpaku seperti patung yang tak bernyawa. Di sana tergeletak sebuah kunci mobil dengan logo merek otomotif kelas atas yang mustahil bisa dibeli oleh orang biasa tanpa perjuangan kerja keras selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dunianya seolah berhenti berputar dalam sekejap, suara bising studio mendadak hilang menjadi kesunyian yang mencekam di telinganya karena rasa tidak percaya yang amat sangat besar. Ia menatap kunci itu dengan pandangan kosong, merasa bahwa ini hanyalah sekadar mimpi indah di siang bolong yang akan segera sirna ketika ia terbangun nanti. Namun, dinginnya logam kunci itu adalah bukti nyata bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sekadar khayalan atau skenario yang dibuat-buat. Ledakan tangis syukur yang membasahi panggung kemegahan. "Ini serius buat aku, Bang?" tanya April dengan suara yang nyaris hilang tertelan oleh isak tangis yang mulai meledak tak terbendung lagi dari lubuk hatinya yang terdalam. Raffi Ahmad hanya mengangguk mantap sambil tersenyum tulus, menegaskan bahwa mulai detik ini,
Kendaraan mewah tersebut telah resmi menjadi milik April tanpa ada embel-embel kontrak atau tuntutan apapun. Tangis April pecah sejadi-jadinya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil tersungkur lemas karena beban berat yang selama ini ia pikul seolah diangkat secara paksa oleh tangan kebaikan Tuhan. Ini bukan sekadar tentang benda mati berupa mobil, melainkan tentang pengakuan atas segala keringat dan air mata yang pernah ia teteskan di sepanjang jalan berdebu demi mengejar sebuah mimpi yang awalnya terasa mustahil untuk bisa ia gapai. Penyerahan simbolis di bawah langit malam yang jadi saksi. Suasana berpindah ke area parkir di luar studio, di mana sebuah mobil baru yang mengkilap dengan pita besar di atasnya sudah menunggu untuk segera dikemudikan oleh pemilik barunya. Di bawah cahaya lampu jalan dan sorotan kamera, Raffi menyerahkan kunci itu secara simbolis dalam sebuah momen yang begitu sakral dan penuh dengan rasa kekeluargaan yang amat hangat. April menyentuh bodi mobil itu dengan sangat hati-hati, seolah takut jika sentuhannya akan merusak keindahan kendaraan yang kini telah menjadi hak miliknya secara sah di mata hukum dan Tuhan. Para penonton dan kru yang ikut menyaksikan secara langsung tak kuasa menahan haru. Banyak di antara mereka yang turut meneteskan air mata melihat bagaimana seorang yatim piatu atau gadis desa biasa bisa mendapatkan rezeki yang begitu dahsyat. Harga yang fantastis dan fenomena viral di dunia maya. Tak butuh waktu lama bagi kabar luar biasa ini untuk meledak di dunia maya dan menjadi perbincangan hangat di setiap sudut media sosial, mulai dari TikTok hingga Instagram. Netizen yang penasaran segera memburu informasi mengenai tipe mobil tersebut dan langsung dibuat melongo saat mengetahui harga pasarannya yang menyentuh angka ratusan juta rupiah. Grafik pencarian internet melonjak drastis, memperdebatkan betapa besarnya nilai hadiah yang diberikan oleh Raffi Ahmad hanya dalam satu malam kepada seorang kontestan yang bahkan tidak memenangkan lomba. Banyak yang menyebut ini sebagai rezeki level sultan atau jackpot kehidupan. Namun di balik semua angka-angka yang fantastis itu, ada sebuah pesan tentang kedermawanan tanpa batas yang telah dilakukan oleh seorang publik figur terhadap sesama manusia. Filosofi rezeki yang tak pernah salah alamat bagi pejuang. Kejadian ini menjadi bukti nyata bagi semua orang bahwa rezeki Tuhan benar-benar memiliki jalannya sendiri dan tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain meskipun dicoba sekalipun. April mungkin saja gagal di panggung DA7 dan harus kehilangan kesempatan mendapatkan kontrak juara. Namun Tuhan justru memberikannya hadiah yang jauh lebih praktis dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Video ini mengajarkan kita semua bahwa setiap kegagalan yang kita alami sebenarnya adalah sebuah persiapan untuk keberhasilan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Jatuh di satu titik bukan berarti dunia telah berakhir, melainkan sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat arah lain yang mungkin telah disiapkan dengan penuh kejutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh pikiran manusia. Harapan baru dan langkah awal menuju masa depan gemilang. Kini, dengan mobil barunya, April memiliki semangat baru yang berkobar untuk terus berkarya di industri musik dangdut dan membuktikan bahwa dirinya layak untuk diperhitungkan. Kebaikan hati Raffi Ahmad telah menjadi bensin yang membakar semangatnya untuk bekerja lebih keras lagi demi membahagiakan orang tua dan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Kisah ini berakhir dengan sebuah catatan indah tentang betapa pentingnya menjaga kerendahan hati dan kejujuran di tengah kerasnya persaingan hidup yang semakin liar. April bukan lagi sekadar peserta kompetisi yang tersenggol. Ia kini telah bertransformasi menjadi simbol harapan bagi setiap anak daerah yang sedang berjuang di kota besar bahwa impian itu nyata. Semoga kisah dramatis ini menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan percaya bahwa keajaiban itu benar-benar ada.